Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah struktur data dengan judul Struktur Pohon dan Kunjungan Pohon Biner. Nah, di sini ada definisi pohon atau bisa disebut dengan tree. Pohon atau tree termasuk struktur nonlinear yang didefinisikan sebagai data yang terorganisir dari suatu item informasi cabang yang saling terkait. Nah, di sini ada contoh pohon. Di sini ada root. Root terletak pada huruf A dengan level 1. Nah, di bawah A di sini ada yang namanya cabang. Yaitu ada di B, C, dan D. Bisa disebut dengan level 2. Di bawah cabang ada lagi E, F, G, H, yaitu ada di level 3, bisa disebut dengan daun. Baik, di sini ada istilah-istilah dasar. Pohon atau tree adalah salah satu bentuk graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Karena merupakan graf terhubung, maka pada pohon atau tree selalu terdapat path atau jalur yang menghubungkan setiap simpul dalam dua pohon. Pohon tree dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan elemen-elemen yang salah satu elemennya disebut dengan akar atau root. Dan sisa elemen lainnya yaitu simpul yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang saling tidak berhubungan yang disebut dengan subpohon atau subtree atau cabang. Di dalam pohon atau di dalam tree itu ada istilah-istilah. Nah, di sini ada yang namanya pertama predecessor, yaitu node yang berada di atas node tertentu. Contohnya B predecessor dari E dan F. Yang kedua successor, node yang berada di bawah node tertentu. Contohnya E dan F merupakan successor dari B. Yang ketiga ada ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya A dan B ancestor dari F. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada descendant, seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya F dan B merupakan ancestor dari A. Yang kelima yaitu ada varien, predecessor satu level di atas satu node. Contoh B merupakan varien dari F. Yang keenam ada seal, successor satu level di bawah satu node. Contoh F merupakan seal dari B. Lanjut istilah dalam pohon yang ketujuh ada sibling, node yang memiliki varien yang sama dengan satu node. Contoh E dan F adalah sibling. Dan yang ke-8 ada subtree, bagian dari tree yang berupa satu node beserta descendant-nya. Contoh subtree B, E, F, dan subtree D, G, H. Yang ke-9 ada size, banyaknya node dalam suatu tree. Contoh gambar tree di samping memiliki size sama dengan 8. Lanjut istilah dalam pohon yang ke-10 yaitu ada height, banyaknya tingkat atau level dalam suatu tree. Contoh gambar tree di samping memiliki height sama dengan 3. Dan yang ke-11 ada root atau akar, node khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor. Contohnya yaitu A. Dan yang ke-12 ada leaf atau daun, node-node dalam tree yang tidak memiliki daun. Contohnya node E, F, C, G, H. Lanjut istilah dalam pohon yang terakhir yaitu ada degree atau derajat, banyaknya seal yang dimiliki oleh suatu node. Contoh, node A memiliki derajat 3, node B memiliki derajat 2. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bangkit Surya Pratama. Istilah pada pohon biner. 1. Pohon biner penuh. Semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang ruas yang sama. Yang kedua, pohon biner lengkap. Hampir sama dengan pohon biner penuh. Semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak, tetapi
tiap cabang memiliki panjang ruas yang berbeda. Yang ketiga, pohon biner similar. Dua pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi informasinya berbeda. Yang keempat, pohon biner ekivalen. Dua pohon biner yang memiliki struktur dan informasi yang sama. Yang kelima, pohon biner miring. Dua pohon yang semua simpulnya mempunyai satu anak atau turunan kecuali daun. Kunjungan pada pohon biner. Kunjungan pohon biner terbagi menjadi 3 binary tree. Yang pertama, kunjungan secara pre-order mempunyai urutan cetak isi simpul yang dikunjungi. Yang kedua, kunjungi cabang kiri. Yang ketiga, kunjungi cabang kanan. Yang kedua, kunjungan secara in order mempunyai urutan kunjungi cabang kiri. Yang kedua, cetak isi simpul yang dikunjungi. Yang ketiga, kunjungi cabang kanan. Yang ketiga, kunjungan secara post order mempunyai urutan, yaitu kunjungi cabang kiri, kunjungi cabang kanan, cetak isi simpul yang dikunjungi.